Shalom, selamat malam. Saya sangat bersuka cita, saudara. Kita bisa kembali bertemu dalam program Sharing and Inspiring. Secara khusus malam ini kita dalam segmen Inspirasi Akta Akhir Tahun, maksudnya ya. Jadi saya singkat jadi Akta, Inspirasi Akhir Tahun. Haleluya. Dalam beberapa hari ke depan kita tetap melanjutkan renungan firman Tuhan dari kitab Matius, kemudian nanti tanggal 31 itu seperti yang kemarin, yaitu spesial Natal, nanti ada lagi spesial Akta, spesial akhir tahun, dan itu nanti temanya mungkin saya lebih kepada bebas dulu ya, karena nanti lebih kepada motivasi-motivasi dan hal-hal apa yang penting kita lakukan maksud saya sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Malam ini saudara-saudara, kita kalau untuk inspirasi aktanya yang pertama, tapi untuk episodenya tetap kita lanjutkan dari inspirasi Natal ya. Jadi kalau lihat episodenya nanti 26, ini adalah merupakan lanjutan dari yang kemarin. Haleluya. Hari ini kita lanjutkan, kita akan belajar tentang berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ya, kita akan belajar firman ini. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan, malam hari ini kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Kami boleh bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Semua ini karena pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan penyertaan Tuhan sepanjang hari. Sehingga sepanjang hari kami hidup berdasarkan firman Tuhan. Malam hari ini ya Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami mau belajar bersama-sama firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu mencelikkan mata rohani kami, meneguhkan kami, menguatkan pengharapan kami, sehingga kami semakin hari semakin didewasakan di dalam Tuhan, terutama kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas, biarlah Roh Kudus yang menolong, yang memimpin, yang membimbing, sehingga setiap pengajaran yang keluar dari mulut hamba-Mu ada di bawah pimpinan Roh Kudus. Mereka yang mendengar, mereka dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diberi semangat baru, diberkati, dan diberi peneguhan akan pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau belajar firman Tuhan. Berfirmanlah sebab kami sudah siap dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin saudara-saudara. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius yang kelima. Kita akan baca ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sekali lagi, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara-saudara, saya percaya Anda pernah merasakan namanya lapar. Saya percaya Anda pernah namanya merasakan bagaimana haus. Nah, oleh sebab itu saya yakin ketika firman Tuhan ini berkata berbahagialah orang yang lapar dan haus, saudara pasti mudah memahaminya ya. Saya yakin itu orang yang lapar. Saudara tahu lapar, kalau orang sudah lapar maka mereka harus makan. Kalau orang sudah haus maka mereka akan minum. Artinya berbahagialah orang yang lapar dan haus, artinya mereka membutuhkan segera ya, mereka membutuhkan segera makanan, mereka membutuhkan segera minuman supaya rasa lapar itu bisa dipenuhi dan rasa haus itu bisa dipenuhi juga. Maka saudara-saudara, saya tidak perlu banyak berkomentar berbicara tentang
pengertian lapar dan haus di sini, yang mau kita perhatikan yaitu adalah kebenaran. Karena memang dalam bahasa Yunani kalau kebenaran itu memiliki beberapa kata dasar. Nah, malam hari ini kita coba lihat kata yang dipakai dalam konteks ini adalah yaitu dikaiosune ya. Dikaiosune. Dikaiosune ini artinya adalah kebenaran. Kebenaran yang bagaimana kah dikaiosune ini? Dikaiosune itu memiliki beberapa dua arti utama ya. Yang pertama itu yaitu deklarasi yuridis bahwa setiap orang percaya sudah memenuhi tuntutan hukuman Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Jadi ketika kita berbicara di kayu sunai, itu adalah berbicara pembenaran. Seperti yang saya sering katakan, kita ini adalah umat manusia, kita ini orang berdosa. Tidak ada usaha kita yang bisa membenarkan diri sendiri. Apapun yang kita lakukan tidak akan bisa membenarkan diri sendiri. Karena kita sudah bersalah di hadapan Tuhan, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan, maka karena kita berdosa kepada Tuhan, bersalah di hadapan Tuhan, maka cara penyelesaiannya hanya menurut tuntutan hukum Tuhan, hanya menurut cara Tuhan sendiri. Anggap saja misalnya Anda bersalah kepada tetangga, maka ketika Anda mau menyelesaikan masalah itu, Anda harus mengikuti bagaimana cara tetangga itu menyelesaikan masalah. Anda sudah bersalah, kemudian mau Anda yang diikuti, itu namanya egois. Nah, karena kita sudah bersalah terhadap Allah, maka kita harus mengikuti caranya Allah. Tetapi faktanya karena manusia itu sudah berdosa, tidak ada seorang manusia pun yang bisa membenarkan dirinya sendiri. Tidak ada usaha kita, tidak ada kerja keras kita, tidak ada aktivitas yang bisa kita lakukan untuk membenarkan diri sendiri. Maka kembali saudara, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, Dia memberikan Yesus Kristus bagi kita untuk menjadi pengganti kita. Kalau kita berbicara Yesus sebagai pengganti kita, maka ini meliputi dua hal. Yang pertama itu ketaatan Yesus. Yesus taat sepenuhnya, ya. Yesus taat sepenuhnya. Dia tidak pernah berbuat dosa. Dia melakukan kehendak Allah Bapa sempurna. Maka ketaatan Yesus itu, itulah nanti yang diperhitungkan sebagai ketaatan kita. Kemudian Yesus mengorbankan dirinya. Yesus mencurahkan darahnya karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Maka darah Yesus yang tercurah itu, itulah yang mengampuni dosa kita sehingga kita bisa dibenarkan di mata Tuhan. Maka kebenaran Kristuslah yang diperhitungkan sebagai kebenaran kita. Sekali lagi, kebenaran Kristuslah yang diperhitungkan sebagai kebenaran kita. Secara teologis ini sering disebut imputasi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita tidak bisa membenarkan diri sendiri. Maka kebenaran Kristuslah yang diperhitungkan sebagai kebenaran kita. Maka ada deklarasi yuridis ya bahwa kita sudah memenuhi hukum tuntutan Allah. Ya, kita sudah memenuhi tuntutan hukum Allah. Kita sudah sesuai dengan hukum Tuhan. Kita sudah benar. Maka ini juga yang disebut sebagai pembenaran secara teologis. Yang kedua, di dikaiosune itu yaitu berbicara
keberadaan yang berkenan kepada Allah. Sekali lagi, keberadaan yang berkenan kepada Allah. Ketika kita sudah dideklarasikan bahwa kita tidak lagi bersalah terhadap hukum Tuhan, kita diperhitungkan ya sudah sesuai dengan hukum Tuhan karena kebenaran Kristus yang diperhitungkan, maka kita berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi, maka secara status ya atau sering disebut secara legal standing, kita berkenan di mata Tuhan karena kita ada di dalam Kristus. Tetapi dari segi perbuatan, kita ini masih hidup di dalam dosa. Kita ini masih sering jatuh bangun. Kita ini masih berdosa. Ya, kita masih berbuat dosa. Maka ada 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa. Artinya masih ada kemungkinan kita berbuat dosa. Masih ada kemungkinan kita tergelincir dalam dosa. Masih ada kemungkinan kita jatuh dalam dosa. Tapi jangan sampai terjerat di dalam dosa. Apalagi sampai diperhamba dosa kembali. Maka sekalipun kita punya peluang-peluang seperti itu, karena kita sudah dibenarkan di mata Tuhan, maka kita harus berusaha hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan, karena kita sudah dibenarkan di mata Tuhan, maka kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka di kayu Yesus adalah kita berusaha hidup berkenan sesuai dengan firman Tuhan. Kita secara legal standing kita sudah berkenan di mata Tuhan, tapi secara praktisnya dalam kehidupan kita sehari-hari kita masih sering jatuh bangun. Oleh sebab itu kita perlu didewasakan, yaitu kita perlu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Maka ketika berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, artinya berbahagialah orang yang haus dan lapar, yang hidupnya selalu berkenan kepada Tuhan, yang hidupnya selalu berusaha sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi saya katakan, ketika dikatakan di sini, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, adalah orang-orang yang menyesuaikan hidupnya dengan kehendak Tuhan. Orang yang menyesuaikan hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita memiliki kerinduan, ketika kita merindukan yang besar seperti itu, kita selalu rindu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita selalu hidup, selalu berkenan di mata Tuhan. Maka kita akan dipuaskan. Dipuaskan artinya terjawab. Dipuaskan. Artinya kalau kita haus, kalau kita rindu, kalau kita lapar, supaya kita selalu berkenan di mata Tuhan, maka kita akan dipuaskan. Artinya apa? Dengan pertolongan Roh Kudus, kita bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara, saya pertegas. Ya, di kayu Sune itu yang pertama itu deklarasi bahwa kita berkenan di mata Tuhan. Ya, karena apa? Karena ketaatan Kristus diperhitungkan sebagai ketaatan kita. Tetapi ketika kita sudah dibenarkan bukan berarti langsung selesai. Kita masih perlu ya bertumbuh, kita masih perlu disempurnakan, kita masih perlu dikuduskan. Itulah sebabnya tadi dikatakan bagian yang kedua tadi saya katakan yaitu berkenan kepada Tuhan. Berkenan kepada Tuhan secara tindakan. Lewat perbuatan-perbuatan kita, kita menunjukkan bahwa kita ini orang-orang yang sudah dibenarkan.
Sekali lagi, kalau legal standing kita sudah dibenarkan, maka secara perbuatan kita harus menyesuaikan hidup kita sesuai dengan perkenanan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi, hidup kita itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau kita punya kerinduan yang besar, rasa lapar, rasa haus untuk hidup selalu berkenan di mata Tuhan, maka Tuhan akan puaskan. Artinya apa, saudara-saudara? Roh Kudus pasti menolong kita supaya kita hidup selalu berkenan di mata Tuhan. Saudara berkata, selama ini yang saya paham di sini adalah firman Tuhan, gitu ya. Ya, kalau kita baca sepintas ya lapar dan haus kebenaran di sini, ya mungkin kita berasumsi inilah kebenaran firman Tuhan. Kalau selama ini Anda berpikir demikian enggak masalah, ya. Tapi hari ini saudara-saudara kita bisa melihat di sini teks aslinya ya, teks Yunaninya, kata yang dipakai di sini tidak berbicara firman Tuhan, tetapi kata yang dipakai di sini adalah yaitu kebenaran righteous ya. Jadi bukan berbicara firman di sini, tapi berbicara pembenaran ya. Coba ya. Jadi ini lebih kepada di mana kita ada deklarasi Allah. Kalau Anda perhatikan di sini di kasus ini dibenarkan ya. Jadi sebentar supaya tidak hilang. Oke, ini beberapa kata varian di Kaizen ya. Misalnya di Kaizen di sini artinya benar ya. Ini kebenaran ilahi. Nah, secara praktikal ini sama dengan Basilea ya. Basilea. Jadi Basilea adalah kerajaan Allah ya. Jadi dibenarkan sesuai dengan kerajaan Allah ya. Kita dibenarkan, kalau boleh saya sederhanakan, ketika kita dibenarkan dengan kebenaran Allah, maka kita bisa masuk dalam kebenaran ke dalam kerajaan Allah ya. Basilea Tonteo, yaitu bicara kerajaan Allah. Jadi secara praktikal seperti itu. Nah, ini arti leksikalnya ya, arti leksikalnya. Jadi sedangkan secara teologisnya ini yang saya tunjukkan tadi arti secara teologis ya. Jadi ini lebih kepada pengertian secara teologis. Jadi saudara-saudara, malam hari ini kita sudah belajar firman Tuhan mengenai berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Malam ini kita sudah mendalami yaitu kata kebenaran di sini. Kata kebenaran di sini ini berbicara yang pertama deklarasi yuridis bahwa kita percaya bahwa setiap orang percaya sudah memenuhi tuntutan hukum Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Yang kedua, keberadaan yang berkenan kepada Allah. Maka saudara-saudara, ketika dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Nah, saya yakin kalau bagian yang pertama ini dikerjakan oleh Yesus Kristus, dikerjakan oleh Bapa, maka itu tidak bisa kita kerjakan. Ya, yang lapar, yang bisa kita memiliki rasa lapar dan haus itu adalah yaitu keberadaan di mana kita hidup berkenan di mata Tuhan. Dalam konteks hidup berkenan di mata Tuhan yang saya maksud di sini, tindakan-tindakan kita itu yaitu sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi saya katakan, secara
secara legal standing memang kita sudah dibenarkan. Nah, karena kita sudah dibenarkan, maka kita harus bertindak. Jadi, tindakan praktisnya, maka kita harus bertindak sebagai orang-orang benar. Maka ketika kita lapar dan haus untuk hidup sebagai orang yang benar, saat itulah kita dipuaskan. Dipuaskan Roh Kudus supaya kita bisa hidup berkenan, supaya kita bisa tindakan kita itu bisa, supaya tindakan kita itu berkenan di mata Tuhan. Haleluya. Jadi saudara-saudara, malam hari ini ketika kita berbicara berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran, kebenaran yang paling kata yang pengertian yang paling mendekati kata kebenaran di sini adalah yaitu tindakan-tindakan kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Tindakan-tindakan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Karena deklarasi yuridis itu hanya dilakukan oleh Allah Bapa, sedangkan ketika tindakan kita atau secara praktis kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka itu harus memerlukan namanya tindakan kita. Ya, Roh Kudus nggak bisa sulap, maka kita perlu belajar taat sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita tindakan kita, maksud saya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi malam hari ini saya ingatkan kembali, ya, sebelum kita mengakhiri tahun ini, mari kita pastikan, ya, tinggal beberapa hari lagi, mari kita pastikan bahwa tindakan kita, perbuatan kita, pikiran kita, perkataan kita selaras dengan kehendak Allah. Sekali lagi saya katakan, sebelum kita mengakhiri tahun ini, maka kita pastikan perkataan kita, pikiran kita, tindakan kita selaras dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita hidup sesuai dengan keperkenanan Tuhan. Kita sesuai dengan hidup kehendak Tuhan. Haleluya. Sekian untuk renungan firman Tuhan malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur malam hari ini kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Terutama biarlah kami menjadi orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Kebenaran di sini adalah tindakan kami, perkataan kami, pikiran kami sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga perbuatan kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin sesuai dengan kehendak Tuhan, semakin sesuai dengan perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus yang berbicara di hati kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami memahami firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan beristirahat. Biarlah kasih sayang daripada Bapa, pertolongan daripada Yesus Kristus menyertai kami semua. Malam ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Amin saudara-saudara. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu yang sudah mengikuti baik dari program Inspirasi Natal, Inspirasi di tengah-tengah pandemi, dan kita ada di Inspirasi akhir tahun sekarang. Sekali lagi saya ucapkan buat partisipasinya melalui menonton sampai selesai, ya. Saya berharap saudara menyimak dari awal sampai akhir, dan juga terima kasih buat yang memberikan jempolnya, dan juga saya merekomendasikan ketika Anda diberkati silakan share video pengajaran firman Tuhan ini supaya semakin banyak yang diberkati. Dan bila Bapak Ibu belum menekan tombol subscribe-nya, silakan ditekan tombol subscribe-nya. Sekali lagi, saya Dr. Tuluk Marbun mengucapkan terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.